Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswad Faridi dengan nomor BP 21011-2008. Kali ini saya akan membacakan materi tentang keamanan sistem informasi yang ke-11 dengan pembahasan ISO 27002, dasar-dasar ISO 27002, manfaat ISO 27002, dan implementasi ISO 27002. Pembahasan yang pertama, ISO 27002. ISO 27002 adalah sebuah standar internasional yang mengatur praktik-praktik keamanan informasi. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization dan International Electronical Commission. ISO 27002 sebelumnya dikenal sebagai ISO 17799 dan BS 77991. ISO 27002 memberikan panduan dan rekomendasi yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengelola keamanan informasi secara efektif. Standar ini berisi rangkaian kontrol keamanan informasi yang dapat diimplementasikan oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang ada. ISO 27002 tidak memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi, melainkan berfungsi sebagai sumber referensi untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi. Selanjutnya, dasar-dasar ISO 27002. ISO 27002 juga dikenal sebagai Information Technology Security Techniques Code of Practice for Information Security Control. Adalah sebuah standar yang memberikan panduan dan praktik terkait keamanan informasi. Standar ini berdasarkan pada kerangka kerja yang lebih umum yang disebut ISO atau IEC 27001 yang merupakan standar untuk sistem manajemen keamanan sistem keamanan informasi atau ISMS. ISO 27002 memberikan rincian lebih spesifik mengenai kontrol keamanan yang dapat diimplementasikan dalam konteks ISMS. Selanjutnya, dasar-dasar ISO 27002. Berikut ini adalah beberapa dasar-dasar ISO 27002. Yang pertama, kebijakan keamanan informasi. Organisasi diarahkan untuk mengembangkan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan terdokumentasi. Yang kedua, organisasi keamanan. Standar ini menekankan perlunya menetapkan struktur organisasi yang jelas untuk mengelola keamanan informasi. Yang ketiga, pengelolaan aset informasi. Organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola aset informasi yang penting. Yang keempat, keamanan fisik dan lingkungan. Standar ini mengakui pentingnya melindungi lingkungan fisik di mana aset informasi disimpan dan dioperasikan. Yang kelima, pengelolaan operasi dan komunikasi. Organisasi diharapkan untuk mengelola operasi teknologi informasi dan komunikasi mereka dengan mempertimbangkan keamanan informasi. Pembahasan selanjutnya, manfaat ISO 27002. Yang pertama, keamanan informasi yang ditingkatkan. Mengidentifikasi risiko keamanan informasi yang relevan dan mengimplementasikan pengendalian yang sesuai. Yang kedua, kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan keamanan informasi. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan pelanggan. Penerapan praktik keamanan informasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang keempat, perlindungan terhadap ancaman dan serangan. Membantu organisasi dalam mengidentifikasi ancaman dan kerentanan terhadap keamanan informasi mereka. Yang kelima, kontinuitas bisnis yang lebih baik. Standar ini mendorong organisasi untuk mengembangkan rencana pemulihan bencana dan menjamin kontinuitas bisnis. Selanjutnya, implementasi ISO 27002. Yang pertama, pemahaman dan penilaian awal. Lakukan penilaian awal terhadap keamanan informasi yang ada di organisasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, penetapan tujuan. Tujuan dapat mencakup peningkatan perlindungan aset informasi, kepatuhan terhadap persyaratan hukum, peningkatan kesadaran keamanan, dan sertifikasi ISO 27001. Pembentukan tim proyek. Bentuk tim proyek yang terdiri dari anggota yang terampil dan berpengalaman dalam keamanan informasi. Yang keempat, identifikasi aset informasi. Lakukan inventaris dan identifikasi aset informasi yang penting bagi organisasi. Ini mencakup data, sistem, infrastruktur, perangkat yang penting bagi perangkat lunak, dan sumber daya lain yang memiliki nilai dan perlu dilindungi. Yang kelima, evaluasi risiko. Lakukan evaluasi risiko untuk mengidentifikasi
ancaman potensial dan kerentanan yang dapat mempengaruhi hasil informasi. Sekian materi yang ke-11 dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.